sehat walafiat. Semoga kita selalu sehat ya anak-anak. Nah, kita hari ini akan belajar di jam pertama kita akan belajar matematika dan selanjutnya kita akan belajar tematik. Nah, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustazah pastinya mau tahu dulu, kalian hari ini sudah sholat duha apa belum? Sudah. Oke. Ada yang belum sholat? Oke, nggak apa-apa. Mbak Aira ya yang belum sholat duha. Mbak Aira? Ya, Us. Kenapa Mbak Aira kok belum sholat duha? Tadi sayanya lupa. Oh, Saya lupa. Ya Allah, iya. Oke, berarti nanti kalau misalkan masih rasakan lagi jangan lupa sholat duha ya Mbak Ira. Ya, Us. Oke, siap. Berarti teman-teman lainnya sudah sholat duha ya. Alhamdulillah. Mbak Ira nggak usah khawatir, tetap semangat dan juga besok mulai disiplin lagi untuk sholat duhanya dan juga untuk anak-anak semuanya harus disiplin ibadah dan juga belajarnya. Siap anak-anak kelas 6A hebat? Siap. Oke, sip. Nah, sebelumnya Ustazah mau tahu juga kabar kalian nih. Jangan lupa kalau Ustazah tanya kabarnya, jawabnya harus semangat dan juga pakai gerakan. Oke? Ayo, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, alhamdulillah semangat semuanya. Oh iya, hari ini kita jam pertama mau belajar matematika ya anak-anak. Ada yang sudah membaca rangkumannya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang apa? Coba yang tahu silahkan pencet gambar tangan di situ. Klik raise hand. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Oke Mbak Ladisha, kita hari ini belajar apa Mbak Ladisha? Operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Oke, betul. Kita hari ini akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Coba Ustazah mau tahu masih ada yang ingat apa tidak? Kita kemarin kan sudah belajar bilangan bulat. Nah, kita sudah belajar bilangan bulat itu apa saja yang sudah kita pelajari? Coba penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, betul sekali. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Kemudian kita juga pernah membuat produk pada saat mataf. Kita membuat produk apa kemarin pada saat mataf? Garis bilangan. Iya, bilangan. betul sekali, kita membuat garis bilangan. Jadi pertama-tama kemarin itu ketika kita belajar bilangan bulat, kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian kita baru belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Coba Ustazah tanya lagi, ada yang masih ingat? Kalau di dalam perkalian dan juga pembagian itu, kalau tandanya kembar, misalkan negatif bertemu negatif, positif bertemu dengan positif, hasilnya positif apa negatif kalau tandanya kembar? Positif. Oke, betul sekali, hasilnya adalah positif. Nah, coba kalau pembagian ini kira-kira sama enggak? Kalau dia tandanya kembar, hasilnya apa? Positif. Oke, betul sekali. Jadi perkalian dan juga pembagian itu sama saja. Kalau dia tandanya kembar itu nanti hasilnya adalah positif. Tetapi kalau dia tandanya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif, dia hasilnya bagaimana anak-anak? Negatif, betul sekali. Nah, kalau di dalam penjumlahan dan juga pengurangan, kita kalau menghitungnya tidak menggunakan garis bilangan, kita bisa menggunakan sistem apa namanya? Ada yang masih ingat?
Hutang. Sistem apa? Iya, Berhutang. betul sekali. Kita menggunakan sistem berhutang. Kalau hutang itu negatif apa positif? Kalau hutang, misalkan Negatif. Ustazah hutang. Negatif. Betul. Iya, negatif. Nah, misalkan Ustazah ini punya uang yang dipegang Ustazah itu positif apa negatif? Sisa uang yang Ustazah pegang Positif. 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 Betul sekali. Nah, berarti anak-anak kelas 6A, alhamdulillah masih ingat yang dijelaskan oleh Ustazah minggu kemarin, dan hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat, khususnya adalah penjumlahan. Nanti kita di sini akan belajar tentang soal-soal cerita. Gimana? Nah, karena ini waktunya Ustazah yang menjelaskan, silahkan mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Silahkan mikrofonnya dimatikan dulu. 1, 2, 3 semuanya mikrofon mati dulu. Sudah. Nah, sekarang Ustazah akan menampilkan PowerPoint ya. Kemudian nanti Ustazah akan menjelaskan kepada kalian. Nanti kalau misalkan Ustazah bertanya, kalian baru menyalakan mikrofon dan juga menjawab. Seperti itu ya. Baik, apakah di kalian sudah bisa melihat PowerPoint yang ditampilkan oleh Ustazah, anak-anak? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, ya betul sekali, kita hari ini akan belajar tentang menyelesaikan operasi hitung pada penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita khusus belajar tentang penjumlahan bilangan bulat, begitu anak-anak. Nah, di sini kemarin pada saat pertemuan pertama pembelajaran matematika, Ustazah sudah mengenalkan kepada kalian istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam bilangan bulat. Ini istilah-istilah yang biasanya itu keluar di dalam soal cerita. Nah, ini istilah-istilahnya. Yang pertama, istilah-istilahnya yaitu ada ke depan. Kalau ke depan itu adalah positif, kalau ke belakang itu adalah negatif. Kemudian kalau ke atas itu adalah positif, kemudian ke bawah itu negatif. Kemudian maju itu adalah positif, kemudian mundur adalah negatif. Kemudian ada untung itu adalah positif, kemudian rugi adalah negatif. Kemudian naik itu adalah positif, kemudian turun itu adalah negatif. Kemudian di atas permukaan laut itu adalah positif, kemudian di kedalaman itu adalah negatif. Nah, ini silahkan disiapkan buku tulisnya. Jika memang ada yang penting-penting silahkan dituliskan di buku catatannya biar tidak lupa. Karena ini nanti akan keluar ketika kalian PH seperti itu. Jadi kalian juga harus mencatat ketika Ustazah itu menjelaskan. Jadi ada poin-poin penting silahkan dicatat ya. Nah, berarti istilah-istilahnya itu kan ada beberapa macam istilah. Nah, di sini tuh ada berapa macam istilah ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 istilah-istilah yang biasanya keluar di dalam soal cerita. Jadi begini anak-anak, nanti kalau misalkan ada soal cerita, itu soal ceritanya tidak langsung disertakan misalkan seperti ini. Ustazah memiliki bilangan terus kemudian dilambangkan dengan negatif 8. Tidak langsung seperti itu, tetapi nanti dilambangkan dengan istilah-istilah yang ada di sini. Seperti misalkan siapa ya di sini? Misalkan masyair. Masyair itu naik ke atas, berarti naik ke atas itu kan positif, berarti itu nanti di situ juga tidak akan ada tanda positif. Kemudian masyair itu nanti turun atau ke bawah itu nanti juga tidak ada tanda negatif, tetapi adanya adalah istilah-istilah yang sudah dikenalkan Ustazah kepada kalian ini. Seperti itu anak-anak. Nah, coba di sini itu Ustaz silahkan ya, ini nanti silahkan dijawab. Ustazah mau tahu
istilah-istilah apa saja yang ada di dalam bilangan bulat anak-anak? Ayo disebutkan secara bersama-sama. Ada apa saja? Ke depan. positif, ke belakang negatif, ke atas positif, ke bawah negatif, maju positif, mundur negatif, untung positif, rugi negatif, naik positif, turun negatif, di atas permukaan laut positif, di kedalaman laut negatif. Oke, betul sekali. Jadi kita sudah belajar ada 6 istilah dalam bilangan bulat. Nah, kita lanjutkan lagi langsung ke contoh soalnya. Di sini. Contoh yang pertama, Ustazah ini punya contoh seperti ini. Pada masa pandemi COVID-19, Bapak Ahmad mengalami kerugian pada penjualan kainnya sebanyak Rp385.000. Kemudian Bapak Ahmad bersama dengan teman-teman kerjanya mengolah kain tersebut menjadi pakaian masa kini. Sehingga Bapak Ahmad mendapatkan keuntungan sebesar Rp925.000. Berapa uang yang dimiliki oleh Bapak Ahmad sekarang? Sebentar. Di sini ada kalimat kerugian dan juga ada keuntungan. Ustazah tanya dulu, kalau rugi positif apa negatif? Ayo jawab. Negatif. Negatif. Nah, betul sekali. Kalau rugi berarti negatif. Diingat-ingat berarti tadi Bapak Ahmad rugi berarti negatif berapa nanti? Berarti negatif berapa kalau kerugiannya segitu? Negatif Rp385.000. Berarti Rp385.000. Oke, betul sekali. Nah, kemudian akhirnya Bapak Ahmad itu berpikir, wah ini penjualan kain saya mengalami kerugian. Kemudian Pak Ahmad berpikir mengolah kain tersebut menjadi pakaian yang modern saat ini atau masa kini. Nah, akhirnya Pak Ahmad mendapatkan untung. Nah, kalau keuntungan berarti positif apa negatif? Positif. Oke, positif. Berarti berarti 925.000. Nah, berapa uang yang dimiliki oleh Bapak Ahmad sekarang? Kita langsung melihat Rp925.000. Berapa? Rp540.000. Rp540.000. Ya, betul sekali. Jadi di sini kalau menjawab harus ditulis seperti ini, ditulis lengkap. Misalkan tadi kan Pak Ahmad ruginya adalah Rp385.000. Kemudian kan kalian sudah tahu kalau rugi pasti negatif. Kemudian kalau untung itu pasti dia positif. Berarti kan Rp925.000 untungnya. Nah, uang Bapak Ahmad sekarang berarti negatif Rp385.000 ditambah Rp925.000 sama dengan Rp540.000. Nah, masih ingat kalau kita tidak menggunakan garis bilangan, kita kan bisa menggunakan sistem berhutang. Jadi di sini hutangnya Pak Ahmad itu kalau kita menggunakan sistem itu berapa hutangnya Pak Ahmad? Rp385.000. Iya, utangnya Pak Ahmad itu kan Rp540.000. betul, utangnya Pak Ahmad adalah Rp385.000. Kemudian Pak Ahmad ini punya uang nih Rp925.000. Nah, kalau uangnya Pak Ahmad Rp925.000, berarti kalau dibayarkan Rp385.000 ini masih sisa atau kurang uangnya Pak Ahmad buat bayar hutang? Sisa. Kurang. Loh kok kurang? Loh kok kurang? Gimana Mas Zayan? Kurang apa sisa uangnya? Kan uangnya Pak Ahmad kan 925. Lah hutangnya Pak Ahmad itu 385. Berarti 925 untuk membayar 385 masih sisa apa kurang? Masih sisa maksudnya. Oke, masih sisa. Berarti sisanya itu tandanya kan pasti positif. Berarti Rp540.000. Iya. Ya, sampai sini ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham ya, berarti kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua.
Andri menyalakan AC di dalam ruang kelas sehingga suhu ruangan tersebut turun menjadi 20 derajat Celcius. Nah, tiba-tiba listriknya di sekolahan ini sehingga suhu ruangan tersebut itu naik sebesar 5 derajat Celcius. Nah, suhu ruangan tersebut sekarang adalah titik-titik derajat Celcius. Turun tadi negatif apa positif? Coba. Negatif. Negatif. Negatif Berarti apa 20 derajat positif? Celcius Ya. ditambah 5 derajat Celcius sama Ya. dengan Sebentar. Nah, ini jawabannya. Kalau turun itu negatif, kemudian naik adalah positif. Berarti suhu ruangan tersebut sekarang adalah negatif 20 derajat. negatif 15 derajat Celcius. Iya, berarti negatif 20 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius sama dengan Negatif 15 derajat sama Celcius. Negatif 15. Iya betul, berarti negatif 15 derajat Celcius. Kalau jawabannya negatif berarti suhu ruang tersebut bagaimana? Turun. Oke, betul. Kan kalau turun itu negatif, kalau naik itu adalah Positif. Oke, sampai sini ada yang masih dibingungkan apa tidak? Tidak Tidak. ada. Yang lainnya, ini yang Ustadzah yang didengar di sini itu yang menjawab adalah Mas Hayan sama Mas Syair. Yang lainnya masih ada yang dibingungkan apa tidak? Yang lain? Tidak ada. Oke. Alhamdulillah tidak ada ya. Oke, kita langsung ke contoh yang ketiga nih. Ada contoh ketiga. Pada siang hari, seekor siput naik ke atas sumur 11 meter. Pada sore hari, siput tersebut naik lagi ke atas 3 meter. Nah, posisi siput tersebut sekarang adalah titik-titik meter. Dia naik ke atas terus. Berarti itu tandanya positif apa negatif? Positif. Oke, betul sekali. Tandanya adalah positif. Kita lihat jawabannya. Nah, karena dia naik, pertama tadi kan dia naik ke atas yaitu 11 meter. Kemudian naik lagi 3 meter. Berarti tinggal ditambahkan karena sama-sama positif. Berarti 11 ditambah 3 meter sama dengan berapa? 14 meter. 14 meter. Oke, betul sekali. Nah, sampai sini Ustazah ini di sini di operasi penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah hanya mencontohkan 3. Nah, ini adalah contoh yang terakhir. Sebelum kita nanti akan tanya jawab secara cepat seperti biasa. Nah, di sini anak-anak dari contoh yang pertama sampai dengan contoh yang terakhir ada yang masih dibingungkan atau mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Yang lain selain Mas Hayan sama Mas Syair, ini yang terdengar di Ustazah ini Mas Hayan sama Mas Syair. Yang lain ada yang masih dibingungkan anak-anak? Ada. Alhamdulillah ya, Ustazah sudah mendengar suara dari teman-temannya lain. Ada suaranya Mas Radit, suaranya Mbak Adisha dan lain-lainnya. Nah, oke. Ini diperhatikan baik-baik. Ustazah punya soal. Diperhatikan baik-baik. Ini Ustazah akan stop dulu sharingnya. Diperhatikan baik-baik dan nanti Ustazah kasih waktu 1 menit untuk menjawab tersebut. Oke. Ustazah stop sharing dulu. Nah, sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Oke, didengarkan baik-baik ya. Oke, Ustazah mulai. 1, 2, 3. Seekor monyet turun dari pohon pada ketinggian 23 meter. Kemudian ia memanjat pohon kelapa setinggi 14 meter. Berapa jarak perpindahan monyet tersebut? Ustazah ulangi sekali lagi. Seekor monyet turun dari pohon pada ketinggian 23 meter. Dia turun pada ketinggian 23 meter. Kemudian ia memanjat pohon kelapa setinggi 14 meter. Berapa jarak perpindahan monyet tersebut? Berapa jarak perpindahan
monyet tersebut? Sebentar. Oke, yang bisa menjawab silakan diklik tangannya terlebih dahulu. Nanti Ustazah kasih kesempatan semuanya yang mengklik tanda gambar tangan tersebut untuk menjawab. Oke? Sudah ada lagi? Ada yang mau mencoba tangannya? Ya, sudah ya? Sudah cukup? Oke. Coba dari Mas Zayan. Mas Zayan berapa jawabannya Mas Zayan? Negatif 9. Mas Zayan jawabannya adalah negatif 9. Kemudian sekarang ke Mas Syair. Ini Mas Syair. Berapa Mas Syair jawabannya? Negatif 9. Kemudian Mbak Lanisha. Berapa Mbak Lanisha? Negatif 9. Negatif 9. Kemudian ada Mbak Seva. Berapa Mbak Seva? Negatif 9, Us. Oke. Kemudian ada Mas Fahri. Mas Fahri. Berapa Mas Fahri jawabannya? Negatif 9, Us. Oke. Kemudian ada Mbak Siroja ya ini tadi. Mas Bintang itu Mbak Siroja ya? Ya, Us. Ya, Us. Nah, berapa Siroja? Berapa jawabannya dari Mas Siroja? 9. Berapa? Negatif 9. Mbak Siroja jawab negatif 9. Kemudian ada Mas Radit. Berapa Mas Radit? Mas Radit? Berapa? Mikrofonnya dinyalakan, Mas. Berarti 9. Error. Oke. Enggak, sudah bisa. Oke, jawabannya Mas Radit negatif 9. Oke. Sudah semuanya ya yang mengangkat tangan sudah Ustazah itu. Sudah Ustazah beri kesempatan untuk menjawab. Jadi, jawaban kalian adalah benar. Jawabannya adalah negatif berapa? 9. Ya, jawabannya adalah negatif 9. Terus tadi gimana caranya? Berarti negatif 9 itu didapat bagaimana? Berapa ditambah berapa? Dijawab sama-sama. 23 dikurangin 14. Negatif 23 dikurangi 14 apa negatif 23 ditambah 14 23 ditambah 14, negatif 23 ditambah 14. Hasilnya negatif 9. Oke, betul sekali. 23 ditambah 14 sama dengan negatif 9. Karena negatif 23 itu tadi kan monyetnya kemana? Monyetnya turun apa naik? Negatif 23 turun. Betul sekali. Monyetnya turun ke lapa 14 meter. Nah, betul. Kemudian monyetnya itu memanjat lagi, berarti kan naik ke atas. Berarti dia ditambahkan 14 meter. Karena naik, dia tandanya adalah positif. Nah, positif sampai COVID. sini apa itu? Jangan positif COVID, jangan positif COVID. Nah, sampai sini ada yang masih dibingungkan atau mau ditanyakan ke Ustazah? Coba sampai sini. Tidak ada. Oke, Ustazah punya tebak-tebakan satu lagi. Ustazah punya tebak-tebakan satu lagi. Ini nanti Ustazah tunjuk saja. Jadi tidak usah mengklik tanda gambar tangannya. Ustazah tunjuk, oke? Didengarkan baik-baik soalnya. Soalnya adalah Dika sedang bermain ular tangga dengan Rudi. Dika mundur 5 langkah dalam permainan tersebut. Kemudian Dika memainkan dadu dan maju sejauh 15 langkah. Di mana posisi Dika sekarang? Ustazah ulangi soalnya. Dika sedang bermain ular tangga dengan Rudi. Dika mundur. Gak usah angkat tangan. Jauh 15 langkah. Awalnya tadi Dika mundur 5 langkah, kemudian dia maju 15 langkah. Seperti itu. Oke, Ustazah tunjuk saja. Ustazah tunjuk. Sebentar, Ustazah kasih waktu dulu untuk menjawab. Kemudian setelah ini Ustazah tunjuk dan nanti mikrofonnya dinyalakan.
Ya, Mas Yan itu dulu ya, Mas Yan. Apa dulu? Ditutup dulu mikrofonnya. Nanti Ustazah tunjuk. Kalau sudah Ustazah tunjuk, silahkan mikrofonnya dinyalakan lagi. Sudah? Semuanya sudah menjawab? Sudah. Oke, sudah menjawab semuanya ya. Nah, sekarang yang belum tadi siapa saja ya? Ada Mbak Naura. Mbak Naura, gimana Mbak? Jawabannya nomor 2 ini apa? Tebak-tebakan kita yang nomor 2. Mbak Naura mana nih Mbak Naura? Sebentar anak-anak, Ustazah izin. Oh masih ngitung sebentar ya, Ustazah izin mau menutup pintu dulu. Oke. Oke, Mbak Naura masih menghitung. Nah, siapa ya tadi yang belum ada? Ayo kameranya dinyalakan ya. Kalau tidak dinyalakan, Ustazah anggap kalian tidak hadir hari ini. Nah, oke. Oh, ada siapa ya yang belum tadi? Ada Mas Brian. Mas Brian, ayo mana Mas Brian? Nah, oke Mas Brian. Berapa jawabannya Mas Brian? Tebak-tebakan kita yang kedua tadi. Berapa jawabannya? 10. Oke, Mas Brian menjawab 10. Oke, kita simpan dulu jawaban dari Mas Brian. Ini Ustazah lihat Mas Brian ini kembar ya sama Mas Fahri? Enggak, Us. Hampir sama, beda. Ini oranye, oren muda, itu oren tua. Orangnya Mas Yan, orangnya. Oke, loh Mas Fahri ini loh dari kemarin yang dilihatkan ke Ustazah itu matanya aja mana? Saya tuh mau tahu wajahnya Mas Fahri. Nah, Mas Fahri nggak pakai seragam ya ini Mas Fahri? Nggak pakai seragam? Kok nggak pakai seragam Mas? Kenapa? Seragamnya kenapa? Kok nggak pakai seragam? Gak muat ya tuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Biar kalian nggak tegang. Jadi Ustazah, oh iya liburnya kelamaan ya. Nah biar kalian nggak tegang ini Ustazah apa namanya? Ustazah tanya-tanya seperti ini biar nggak tegang. Oke. Nah lanjut lagi. Ada siapa ya yang belum tadi? Ayo, kameranya dinyalakan. Oh Mas Han sudah tadi. Ada Mbak Jiara, sepertinya tadi belum Mbak Jiara. Berapa nih Mbak Jiara jawabnya? Masih ngitung, Gus. Mbak Jiara. Oh Mbak Jiara masih ngitung. Iya, terus lanjut ke ada Mbak Aya. Mbak Aya, ayo Mbak Aya. Berapa Mbak Aya jawabannya Mbak Aya? Berapa Mbak? 10. Oke Mbak Aya punya jawaban 10. Kita simpan dulu. Ada siapa ya ini yang belum? Mas Hayan sudah ini. Ini ada Mbak Natra. Mbak Natra. Mana Mbak Natra? Halo Mbak Natra. Jawabannya berapa Mbak? 10, Us. Mbak Natra jawabannya 10. Ini kemudian ada Mbak Aira. Mana Mbak Aira? Mbak Aira mana ya Mbak Aira? Oke, berapa Mbak Aira jawabannya? 10, Mbak Aira mana ini? Mbak Aira jawabannya Saya, 10. Iya, Mbak Aira jawabannya 10. Kemudian ada Mbak Naisha. Mbak Naisha jawabannya berapa Mbak Naisha? Sekarang, tahu, Us. Berapa? Jawabannya sama sih. Mbak Naisha mendengarkan suara Ustazah? Iya, Us. Jawabannya berapa Mbak Naisha? Tidak tahu.
Kurang belajar. Oh, belum tahu jawabannya. Oke, Mbak Raisa berarti masih menghitung ya? Tahu, aku bahasanya, cara membacanya. Owe. C-nya itu artinya. Nah, oke, sekarang Ustazah kasih tahu jawabannya. Jadi, anak-anak yang tadi menjawab jawabannya 10 itu benar. Jawabannya adalah 10. Oke? Oke, jawabannya adalah 10. Nah, ini yang sedang berbicara, tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Ini suaranya itu. Kalau aksara sing miring, macane rasa piye? Anak-anak sudah paham apa belum? Ini nggak bisa video. Sudah, oke, Ustazah minta karena di sini Ustazah sedang berbicara, silahkan mikrofonnya dimatikan dulu. Tapi nanti kalau waktunya kalian berbicara, silahkan dinyalakan mikrofonnya ya. Mohon kerjasamanya ya anak-anak. Oke, sudah. Nah, karena kita tadi sudah belajar tentang operasi bilangan bulat, tentang penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti ada latihan soal seperti biasa, yaitu ada 4 soal. Nanti soal-soalnya akan Ustazah share di grup WA seperti biasa. Dan jangan lupa ditulis soalnya. Ditulis soalnya. Kemudian kalau jawabannya, kalau menjawab juga harus lengkap. Karena begini anak-anak, kalau kalian sudah menulis soal, kemudian kalian itu juga menjawabnya lengkap, meskipun nanti ada kesalahan sedikit pada jawaban, Ustazah tetap akan memberikan poin untuk kalian, karena kalian sudah menulis soalnya, kemudian karena kalian juga sudah menjawab dengan lengkap. Jadi Ustazah akan tetap memberikan poin, meskipun jawaban kalian ada yang kurang tepat. Izin sebentar, HP-nya mau dipakai Mama, Us. Iya Mbak, iya nggak apa-apa. Ini Ustazah tampilkan dulu, gambaran soalnya nanti seperti apa, dan nanti seperti biasa maksimal dikumpulkan. Penalan jam 8 malam. Betul sekali. Oke, jam 8. Nah, soal-soalnya nanti seperti ini anak-anak, jadi tidak usah ditulis sekarang, tidak apa-apa, karena kita setelah ini lanjut belajar tematik. Oke, jadi Ustazah tampilkan saja, kemudian Ustazah tunjukkan sebentar saja. Oke. Jadi soalnya itu ada 4. Nah, ini adalah soalnya. Soalnya ada 4. Yang pertama di nomor 1 itu jangan lupa ditandai kata yang penting di dalam soal. Misalkan di nomor 1 ini, Dita sedang bermain ular tangga dengan Rudi. Dita mundur 4 langkah. Di sini ada kata penting mundur. Itu kalian beri garis biar mudah. Kemudian Dita memainkan dadu dan maju sejauh 22 langkah. Maju di sini kalian garis atau kalian beri tanda biar lebih mudah untuk kalian nanti menjawabnya. Kemudian di nomor 2 ini ada pada pagi hari setelah dikompres suhu tubuh adik 12 derajat Celcius. Pada siang harinya suhu tubuh adik naik. Berapa suhu tubuh adik sekarang? Di angka 12 derajat Celcius di sini tidak ada keterangan turun maupun naik. Berarti kalau tidak ada keterangan turun maupun naik, dia pasti positif. Baru di yang kedua ini ada tanda atau istilahnya naik. Berarti nanti tinggal kalian ingat-ingat lagi kalau naik itu positif atau negatif. Seperti itu sampai selanjutnya. Oke? Dari sini semuanya sudah paham anak-anak? Sudah. Sudah? Sudah paham ya? Oke, nah, jadi nanti ada 4 soal, silahkan ditulis soalnya, kemudian dijawab dengan jawaban yang lengkap seperti itu. Seperti yang Ustazah bilang tadi, pasti tetap akan mendapatkan poin meskipun ada beberapa
jawaban yang kurang tepat. Begitu anak-anak. Nah, iya kalian kan sudah kelas 6. Jadi kalau menulis harus jelas ya anak-anak. Jangan asal menulis, nanti bingung Ustazah bacanya gimana. Dan nanti kan setelah kalian kelas 6 ini, kalian kan sudah SMP. Nah, jadi tulisannya juga harus lebih jelas lagi. Oke anak-anak? Oke, sip. Nah, karena pembelajaran matematika hari ini sudah selesai, yang terakhir Ustazah mau tahu dulu atau mau mengingat-ingat lagi. Kita tadi sudah belajar berapa istilah di dalam operasi bilangan bulat khususnya penjumlahan. Ada berapa istilah? 5 apa? 6. Ada berapa? 6. Oke, ada 6. Ada 6. Apa saja? Ayo. Jawab 6 benar. Ke depan, Mudah. positif, ke belakang. Terus? Ayo diingat-ingat tanpa melihat catatannya, coba diingat-ingat. Untung positif, rugi negatif. Rugi Naik negatif. positif, turun negatif. Di kedalaman laut positif. Oh, di kedalaman laut apa Syair? Di dalam laut negatif. Negatif. Oke. Sip semuanya, Alhamdulillah kelas 6A selalu semangat. Oke, Ustazah akhiri untuk pembelajaran matematika hari ini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena kita setelah ini langsung pembelajaran tematik, ini Ustazah kasih waktu dulu 1 menit untuk kalian mau ke kamar mandi silahkan, atau kalian mau minum dulu biar nggak haus, nanti biar semangat lagi. Silahkan, ayo Ustazah kasih waktu dulu. Oke, izin minum. Iya, minum dulu nggak apa-apa. Sudah anak-anak? Belum. Oh belum, ada masih belum. Oke, Ustazah kasih waktu sampai jam 8:46. Ayo minum dulu biar nanti lebih semangat kalau Ustazah kasih tanya jawab. Lebih semangat lagi. Mbak Aira sedang minum teh itu ya, Mbak Aira minum teh. Tahu dari mana itu? Lah itu ada itu Mbak Aira. Gak ada kameranya. Ada Mas, ada. Ada Mas, ini di sini kelihatan. Nah itu. Oke, sudah pukul 8:46 menit anak-anak. Ayo kita mulai. Belum. Oh, masih belum Mas Hayan ini. Coba Udah. Oh, Mas Hayan ini. Mana sih Mas Hayan ini? Coba dinyalakan itu kameranya kok belum terus. Mungkin minum pembuat minum. Sudah ya. Nah, itu Mas Radit sudah muncul itu. Mas Radit ini backgroundnya ada awan-awannya ya. Setiap hari di awan Mas Radit ini. Naik di atas awan. Itu bukan background itu. Iya, maksudnya itu wallpapernya ya, wallpaper temboknya dia.
ada awannya. Setiap hari Mas Radit naik ke atas awan itu. Ayo Mas Brian dinyalakan kameranya, Mbak Nesya. Ini Mas Nathan yang tadi izin ya. Nah, ada Mbak Ina juga. Mas Brian mana Mas Brian? Mas Fahri juga, Mbak Siroja, dinyalakan semuanya. Ada Mbak Nesya. Nah, oke. Ustazah mulai langsung ya. Kita ke pembelajaran tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali pembelajaran tematik hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran hari ini lancar sampai akhir nanti. Oke, nah sekarang Ustazah langsung tampilkan. Kita akan belajar tematik tentang apa ya hari ini? Kita Ustazah tampilkan tentang teks laporan. Teks tentang laporan. Betul sekali. Oke, betul sekali. Berarti ya betul sekali. Kita hari ini satu subtema 2. Nyala tolong dimatikan dulu ya. Yang mikrofonnya masih menyala tolong dimatikan ya, anak-anak. Nah, oke sudah. Oke, sudah ya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Kalau kemarin kita kan sudah belajar tema 1, subtema 1. Nah, sekarang kita belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, teks laporan hasil pengamatan. Nah, di sini anak-anak kemarin kan sudah Ustadz Muji kirimkan tentang rangkumannya. Sudah ada yang membaca apa belum? Kita teks laporan itu seperti apa? Teks laporan hasil pengamatan itu. Sudah ada yang belum membaca. Ini kok suaranya masih ada yang menyala ya? Mas Hayan. Oh, Mas Hayan. Oke. Soalnya di Ustazah ini jeduk-jeduk gitu loh suaranya. Oh, sudah. Tadi suaranya jeduk gitu. Nah, kita hari ini akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Nah, anak-anak coba masa belum ada yang membaca tentang materi hari ini teks laporan hasil pengamatan? Sudah? Oke, sudah ya. Nah, oke, baik sekali. Jadi kalau misalkan Ustadz ataupun Ustazah sudah mengirimkan materi atau rangkumannya, silahkan dibaca terlebih dahulu, oke? Nah, Oke. Laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil Teks pengamatan. observasi. Nah, Observasi bisa tentang iya disebut teks laporan hasil observasi. Oke, betul. Sebentar, Mas Hayan. Ya, Mas Hayan sebentar. Ya, Mas Hayan sebentar. Biar Ustazah penjelaskan dulu. Mas Hayan mikrofonnya diitukan dulu. Nanti Ustazah tanya, baru Mas Hayan nanti menjawab. Oke? Nah, teks laporan hasil pengamatan disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Jadi, observasi itu sama halnya dengan pengamatan. Seperti itu. Karena makna observasi adalah kegiatan pengamatan. Seperti yang Ustazah bilang tadi bahwa observasi sama artinya dengan pengamatan. Nah, laporan pengamatan merupakan laporan yang dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap suatu objek. Jadi, laporan pengamatan ini dibuat ketika kita sudah selesai melakukan pengamatan. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan pengamatan, kemudian kita di situ sudah mendapatkan data-data pengamatan, itu nanti hasilnya kemudian dibuat laporan pengamatan seperti itu. Nah, selanjutnya
yaitu tentang objek pengamatan. Objek itu adalah hal-hal yang bisa kita amati. Itu apa saja yang bisa kita observasi? Ada 3 jenisnya. Misalkan yang pertama itu ada makhluk hidup. Ustazah tanya, makhluk hidup itu ada siapa saja anak-anak? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ada siapa saja makhluk hidup itu? Tumbuhan. Terus? Tumbuhan, hewan. Ya, betul sekali. Ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada manusia. Kemudian yang kedua adalah tempat. Tempat di sini itu, tempat itu kan bermacam-macam. Ada tempat untuk rekreasi, kemudian sekolah kita ini juga tempat. Rumah kita itu juga tempat. Jadi tempat itu sangat bermacam-macam. Kemudian yang terakhir yaitu proses suatu pekerjaan. Misalkan ada dari kalian ini, misalkan jalan-jalan nih ke mall. Misalkan jalan-jalan ke mana ya? Di sini mallnya apa saja? Ada Kediri Mall, misalkan ke Kediri Mall. Di situ kan ada Jeko nih, ada Jeko yang donat-donat itu. Kemudian dari kalian itu ada yang pengen mengamati, wah donatnya itu enak sekali. Nah aku itu pengen melihat gimana ya cara membuat kuenya. Kemudian kalian itu melihat cara prosesnya membuat kue. Nah itulah yang dinamakan kalian melakukan pengamatan pada proses suatu pekerjaan. Jadi ketika kalian mengamati proses membuat kue, mulai dari menyiapkan bahan, kemudian membuat adonan sampai menjadi donat yang enak, kemudian kita makan, itulah yang dinamakan dengan proses suatu pekerjaan, yaitu proses dalam membuat kue, seperti itu. Kalau pekerjaan apa anak-anak yang dinamakan ketika orangnya itu bisa memasak, membuat kue, dan lain-lain, itu nama pekerjaannya apa? Ada yang tahu? Yang pintar masak, iya apa? Koki. Betul sekali, namanya adalah koki. Betul sekali, namanya adalah koki. Iya. Nah, selanjutnya ada objeknya. Tadi kan Ustazah sudah menjelaskan bahwa objek pengamatan itu ada salah satunya adalah makhluk hidup. Nah, yang pertama ini ada gambarnya kucing. Di sini anak-anak ada yang punya kucing peliharaan di rumah? Gak punya apa-apa. Yang lainnya? Gak punya. Ada kucing liar. Kucing liar, iya yang biasa jalan-jalan itu ya. Ya, tapi kucing tetangga sering kesini, Us. Oh, kucing tetangganya kalau sering ke rumahnya Mbak Jiara ya ini. Kalau sering ke rumahnya Mbak Jiara dikasih makan aja ya kucingnya. Nah, yang pertama itu ada kucing, kemudian yang kedua itu tumbuhan. Di sini ada gambar bunga. Kemudian yang terakhir itu ini ada makhluk hidup, yaitu khususnya adalah manusia. Ini kalau kalian tahu ini biasanya itu di daerah mana? Ya betul sekali, biasanya yang bilang seperti itu. Di daerah mana? Papua. Iya, di daerah Papua. Nah, biasanya mereka itu apa itu biasanya bersuara seperti suaranya Mas Hayan itu loh. Itu tadi loh. Saya berarti kan Papua. Iya. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada objek pengamatan tempat. Nah, ini di pengamatan tempat itu ada kantin sekolah. Nah, ini ada gambar kantin. Kemudian di sini juga ada perpustakaan, ada banyak buku di sini. Kemudian yang terakhir ini ada tempat wisata. Jadi pengamatan kalau tempat itu bermacam-macam, yaitu mau tempat wisata, sekolah, kemudian juga ada tempat perbelanjaan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kalau tempat itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada objek pengamatan proses suatu pekerjaan. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, ketika kalian pengen mengetahui bagaimana cara membuat donat, akhirnya kalian juga mengamati. Yang pertama mempersiapkan bahannya seperti apa, membuat adonannya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, itu ada di proses suatu pekerjaan. Nah, ini ada contohnya, yaitu laporan pengamatan cara membuat kerajinan dari bambu. Nah, itu ada orang-orang yang sedang bekerja membuat kerajinan yang terbuat dari bambu. Kemudian yang kedua, di sini ada cara menanam pohon, khususnya ini mereka berada di mana ini tempatnya? Sawah. Yang kedua ini, ya ada di sawah. Mereka bercocok tanam menanam padi. Di sawah ini ya. Kemudian yang terakhir yaitu
cara membuat kue. Nah, di sini itu berarti mulai dari yang mempersiapkan bahan tadi sampai pada hasilnya. Oke, nah kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Jadi, laporan hasil pengamatan ini bersifat fakta. Ada yang tahu fakta itu apa artinya, anak-anak? Asli. Iya, fakta itu adalah asli, kemudian nyata, tidak dibuat-buat, tidak rekayasa. Tidak hoax, betul sekali. Jadi laporan hasil pengamatan itu harus bersifat fakta, nyata. Apa yang kita lihat di dalam pengamatan itu ya kita tuliskan secara nyata. Misalkan kita mengamati sebuah kelas. Nah, kelas itu kotor, maka juga harus dituliskan. Kelas itu kondisinya kotor, kemudian mejanya berantakan, banyak sampah-sampah di bawah meja. Itu harus dituliskan secara fakta, harus secara nyata seperti itu. Kemudian kedua bersifat objektif. Ada yang tahu objektif ini apa? Belum? Objek yang nyata. Nah, bersifat objektif itu artinya bersifat umum. Kita itu tidak boleh menulis laporan hasil pengamatan itu berdasarkan perasaan kita. Bukan berdasarkan apa yang dilihat oleh kita dan juga orang-orang. Kalau yang berdasarkan perasaan kita itu namanya subjektif. Misalkan seperti ini. Tadi kan Ustadzah mengamati sebuah kelas. Nah, kelas tersebut itu kan kelasnya itu sebenarnya kotor. Nyata, secara nyata itu kelasnya kotor. Tetapi karena Ustadzah ini tuh nggak pengen menuliskan di laporan itu kotor, akhirnya Ustadzah menulisnya itu kelasnya bersih, bebas dari sampah. Nah, itu subjektif namanya. Itu kan berdasarkan dirinya Ustadzah sendiri. Padahal kalau orang-orang lain melihat di kelas tersebut kan bagaimana kenyataannya kelasnya? Kotor. Nah, kelasnya kotor. Berarti seharusnya kita menulisnya juga harus kalau kotor ya ditulis kotor, kalau bersih ditulis bersih, seperti itu. Nah, laporan hasil pengamatan harus ditulis lengkap, yaitu mulai dari objek yang kita amati itu apa. Kalau misalkan tadi manusia ya ditulis. Kemudian kalau tumbuhannya itu apa, itu juga harus ditulis jelas. Kemudian kalau tempat wisatanya itu namanya apa, itu juga harus ditulis jelas. Misalkan Gunung Kelut ya ditulis tempatnya itu, misalkan Gunung Kelut yang diamati. Kemudian yang kedua, waktu pengamatan. Waktunya, misalkan hari ini Ustadzah melakukan pengamatan di ruang kelas. Nah, waktunya ini harus lengkap ditulis hari, tanggal, bulan, tahun, dan juga waktu itu bisa ditulis ditambahin saja. Misalkan jamnya itu enggak apa-apa. Kalau misalkan tidak ditambahin jam juga tidak apa-apa. Yang jelas harus ada hari, tanggal, bulan, dan juga tahun. Itu yang penting. Kemudian ada tempat dilakukannya kegiatan pengamatan itu di mana? Kalau ini tadi Ustadzah itu mengamati ruang kelas, berarti tempatnya itu misalkan di SDI Al-Huda 2, misalkan seperti itu harus ditulis. Kemudian tujuan dilakukan pengamatan ini apa? Tadi kan Ustadzah itu mengamati ruang kelas, berarti tujuannya adalah mengamati ruang kelas di SDI Al-Huda 2, seperti itu. Hasilnya seperti tadi, hasilnya seperti apa dituliskan yang nyata dan juga sifatnya objektif. Kemudian disimpulkan di akhir seperti itu. Dan bahasa yang digunakan ketika kita membuat laporan itu adalah bahasa baku. Tidak boleh bahasa santai sehari-hari, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi Indonesia seperti itu. Jadi tidak boleh kita menggunakan bahasa asal-asalan, itu tidak boleh. Bahasanya harus baku. Nah, di sini Ustadzah kasih contoh langsung. Ada contoh laporan pengamatan. Di sini Ustadzah mau mengamati nih, ada tumbuhan di sekolah. Ada tumbuhan di sekolah. Di sini kan ada gambarnya tumbuh-tumbuhan nih. Nah, hal yang sedang diamati. Tadi kan harus ditulis objek apa yang diamati. Harus ditulis kalau kita buat laporan, yaitu tumbuhan di lingkungan sekolah. Nah, kemudian waktu pengamatan. Nah, ini Ustadzah mengamati tumbuhan di lingkungan sekolah itu pada hari Senin tanggal 26 bulan Juli tahun 2021. Kemudian tempat pengamatannya di mana? Di SD Islam Al-Huda 2 Kediri. Dituliskan seperti itu tempatnya.
Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui ciri-ciri yang terdapat pada tanaman mawar. Jadi tadi Ustadzah mengamati tumbuhan yang Ustadzah amati adalah tumbuhan mawar. Nah di situ Ustadzah itu tujuannya adalah ingin mengetahui ciri-ciri yang terdapat pada tanaman mawar itu apa saja ciri-cirinya, seperti itu. Nah hasil pengamatannya seperti ini. Hasil dari pengamatan tanaman mawar yang berada di lingkungan sekolah diantaranya sebagai berikut. 1. Ciri-ciri daun tanaman mawar. Daunnya berwarna hijau tua. Kemudian anak daunnya berbentuk lonjong. Kemudian bentuk daunnya adalah menyirip. Kemudian tadi kita sudah menjelaskan tentang ciri-ciri daun tanaman mawar. Kemudian kita jelaskan ciri-ciri bunga mawar. Nah, ciri-ciri bunga mawar berwarna merah, ada yang berwarna merah muda dan juga putih. Kemudian bunga mawar ini memiliki kelopak bunga, kemudian mahkota bunga, kemudian juga ada putik dan juga benang sari. Dan yang terakhir, ciri-ciri batangnya mawar ini batangnya berkayu, kemudian tegak serta bercabang dan juga dipenuhi dengan duri. Jadi batang mawar ini ada durinya, seperti itu. Nah, ketika kita tadi sudah yang pertama kita sudah menuliskan tentang objek apa yang kita amati, kemudian waktu pengamatan, tempat pengamatan, tujuan pengamatan, hasil pengamatan, dan yang terakhir kita akan membuat kesimpulan pengamatan. Nah, kesimpulan pengamatan ini bahwa bunga mawar itu merupakan jenis tanaman yang memiliki batang keras dan juga berkayu. Tanaman ini batangnya dipenuhi dengan duri, tetapi bunga mawar ini memiliki bunga yang indah. Warna bunganya ada merah, putih, dan juga merah muda yang terdapat dalam beberapa jenis tanaman bunga mawar. Seperti itu anak-anak. Nah, coba ini soalnya kan ini sedikit, silahkan ditulis. Iya, bagaimana Mas? Ini kok layar presentasi punya aku kok hitam gini. Layarnya kok hitam gini punya aku presentasinya. Enggak. Loh, Hoak. yang lainnya? Yang lainnya? Enggak. Kelihatan. Enggak. Kelihatan. Kelihatan. Saya yang hoak. Oh, di sini itu. Di sini apa namanya teman-temannya kelihatan secara jelas itu Mas. Berarti mungkin apa jaringannya Mas Hayan? Ya, nah ini ada latihan soal, ada 3 nomor, silahkan ditulis dulu soalnya, nanti seperti biasa, nanti dijawab di buku tulis, kemudian dikumpulkan maksimal pukul 8 malam hari ini. Oke, ditulis dulu. Oke. Oke, ditulis dulu ya. Ditulis dulu ini 3 soal, nanti kalau sudah silahkan bilang, sudah Ustazah, begitu ya. Oh. We're jumping to the best. Ngan
kata diawali dengan kata apa? Kata apa? Ayo, jawabannya ayo. Ayo. Boleh tulis kan? Ayo. Ini itu tadi. Ayo. Terus apa nih? Koma. Mana koma? Koma le, koma ini loh le. Tanda koma. Tahu, aku tahu. Nah, ya kok tulis koma ini. Ini gak ayo. Enggak no, ayo. Kalau ayo itu enggak. Sudah, Us. Yang lainnya sudah apa belum? Ustazah kasih waktu sampai jam 9 lebih 9 menit. Mari. Jawabannya mari. Ini kurang ini tuh, kurang disilaknya. Enggak. Ya dong lah. Ya enggak. Dan kan ada tuh. Nah, yo kilo titik, koma, titik berarti 2 dan yuk, ngono lho, ayo, mari. Berarti titik-titiknya di jawaban. Sama RI, koma. Enggak usah koma dan. Dan yuk, buka. Dibuka. Sip. Udah. Nomor 3. Buatlah. Huruf pertama harus apa, Le? Huruf pertama harus apa? Besar. Ini juga harus besar. Ini juga harus besar. Ini Iya. enggak bisa. Ini besar. Ini S-nya. Mana? Ini. Kan ini wis lanjutannya. Lanjutannya yang nomor 1. Karena orang. Ini kan lanjutannya. Jadi enggak, ini kan yang pertama nulisnya ini toh. Ini kan lanjutannya, itu lanjutannya. Kalau ini kan yang pertama. Laporan. Buatlah. Buat. Sudah anak-anak, sudah ditulis? Sudah. Sudah ya, Ustazah stop sharingnya. Oke, nah nanti ini soal-soalnya juga akan Ustazah kirimkan di grup WA. Jadi tenang saja kalau misalkan ada yang belum selesai. Oke, karena kita sudah belajar tematik hari ini, khususnya tema 1, subtema 2. Nah, tentang teks laporan pengamatan. Ustazah mau tanya, ayo di itu ya, ayo diperhatikan, disimak baik-baik. Ustazah mau tanya nih, teks laporan hasil pengamatan disebut juga sebagai teks apa tadi namanya anak-anak? Hasil observasi. Hasil observasi. Oke, betul sekali. Teks hasil observasi, betul sekali. Nah, kalau laporan hasil pengamatan ini dibuatnya setelah kita mengamati atau sebelum kita mengamati? Setelah kita mengamati. Oke, betul sekali. Ayo mikrofonnya semuanya dinyalakan. Ustazah mau kalian jawab semuanya. Kan kita tadi sudah belajar sama. Oke. Ustazah mau dinyalakan mikrofonnya, kemudian ini kameranya harus dinyalakan. Ustazah ingatkan sekali lagi, jika kamera tidak dinyalakan, maka Ustazah anggap kalian hadir seperti itu. Ayo kameranya dinyalakan semuanya. Oke, sudah ya. Nah, jadi teks laporan hasil pengamatan tadi disebut sebagai hasil observasi. Nah, itu sekali. Objek pengamatan. Objek pengamatan ada berapa anak-anak? Objek
Tiga apa saja? Apa saja sebutkan apa saja. Makhluk proses suatu pekerjaan. Oke, betul sekali. Ada makhluk hidup, kemudian ada proses suatu pekerjaan juga tempat. Nah, coba sebutkan yang ciri dari tes laporan hasil pengamatan cirinya apa saja? Cirinya apa? Oke, betul. Terus apa lagi? Bersifat objektif. Terus, betul. Terus, kemudian bahasa yang digunakan bahasa yang seperti apa? Apa bahasa yang digunakan? Bahasa baku. Betul sekali. Yang digunakan adalah bahasa baku. Nah, kemudian di dalam hasil pengamatan kita juga harus menuliskan apa saja. Yang pertama, apa saja? Di dalam hasil pengamatan. Betul sekali. Hal yang diamati. Terus apa? Waktu dari pengamatan. Betul sekali. Terus apa lagi? Tempat pengamatan. Tempat dilakukannya. Betul. Kemudian baru Tujuan dilakukan pengamatan. Betul sekali. Kemudian tujuan dan juga yang terakhir kita membuat apa? Yang terakhir setelah hasil Kesimpulan dari pengamatan. Betul sekali, kesimpulan dari pengamatan. Nah, dari awal Ustazah menjelaskan tadi sampai akhir ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tugasnya sudah jelas dari matematika tadi kalian mengerjakan 4 soal dan untuk tema kalian mengerjakan 3 soal. Oke? Sudah? Ya. Sudah ya, oke. Nah, karena ini sudah selesai pembelajaran tema hari ini, tema 1, subtema 2, alhamdulillah sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ustazah mau kamera dinyalakan. Mari kita berfoto bersama. Mana? Kameranya nyala semua. Coba kameranya nyalakan. Ini Mas Hayan cuman kelihatan backgroundnya. Kemana ini orangnya Mas Hayan ini? Itu kameranya ditutupi, Mas. Oh, kameranya mana Mas Hayan? Hilang Mas Hayan. Hayan, ayo. 1. Kalian angkat jempolnya. Kalian angkat. Loh, kok mah dimakan semuanya nih? Ayo 1, ayo dimakan namanya. Aduh, jangan. Mana ini? Kok yang menyala cuma berapa? Kalau nggak nyala, itulah ya, seperti yang Ustazah bilang tadi. Kalau tidak nyala, seperti yang Ustazah bilang tadi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Sambil kita tunggu, kita setelah ini akan belajar apa? Anak-anak akan belajar apa setelah ini? Oke, betul sekali. Ini kalian akan belajar dengan Ustazah Ismi, oke? Nah, kalian harus semangat karena ini masih ada waktu. Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Biar Ustazah Ismi mau persiapan dulu, oke? Oke. Oke, Ustazah akhiri dulu. Ustazah tadi belum salam. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah. Dadah, Us. Ini loro.
tes. Mas Yan, kok cuma kelihatan background Mas Yan? Piye iki? Piye? Mas Ir, Apa? Hai everybody. siapa namanya? Terok-terok Mbak Jari. Kau saya teka. Sopo yang terok-terok?
Backgroundmu lo terok-terok mang. Anak-anak, mikrofonnya coba dimatikan dulu ya. Perhatikan layar yang Ustazah bagikan sebelum memulai pembelajaran. Suaramu jelas nggak dari situ? Coba dijawab. Jelas. Jelas terus, Jelas jelas banget. terlalu jelas. Kecil banget ya suaranya. Paham. Ya, sebentar ya. Perhatikan slide yang Ustazah bagikan. Ngeket masuk WA. Slide-nya nampak di layar HP kalian, nak? Nampak. Coba cek Mas Radit. Nampak. Aktifkan dulu Mas Radit mikrofonnya, nak. Nampak. Kecil sekali ya suara. Coba yang lain, Mbak Ladisha, slide-nya bisa terbaca di HP Mbak Ladisha? Bisa, Us. Bisa. Ya. Bentar ya. Ini kok kecil sekali mikrofonnya. Baik, Nak, Ustazah akan mulai pembelajaran pagi hari ini. Sebelumnya kita baca dulu tata tertib pembelajaran online tanpa menyalakan mikrofon. Yang pertama, hadir 10 menit sebelum KBM. Tadi sudah ya, alhamdulillah. Tertib mengikuti KBM, menyimak dengan tertib selama pembelajaran KBM, tidak gaduh atau bicara sendiri. Yang terakhir, mengerjakan tugas yang nanti setelah pembelajaran atau di saat pembelajaran ini waktunya masih ada, Ustazah akan share ya. Sekarang kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Ustazah akan salam dulu. Anak-anak, silakan mikrofonnya boleh dinyalakan. Jawab salam dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita baca Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Alladzina an'amta alaihim waladhdallin. Amin. Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Masih di bab 1 ya. Kemarin kita sudah baca surah Al-Kafirun
sampai dengan 6. Sekarang kita akan belajar tajwid atau hukum bacaan. Hari ini kita belajar 2 hukum bacaan. Yang pertama, qalqalah, ya. Yang kedua, lam ta'rif atau alif lam. Ini anak-anak ustazah yang sudah sampai di munaqasyah sama materi tajwid pasti mengenal yang namanya hukum bacaan qalqalah dan lam ta'rif. Perhatikan slide yang ustazah bagikan. Yang pertama adalah hukum bacaan qalqalah. Nah, slide-nya sudah muncul di HP kalian, Nak? Sudah. Iya. Baik. Yang pertama, huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan yang terakhir dal. Biar mudah mengingat, huruf qalqalah ada 5 biar mudah diingat. Ustazah rangkum di bawah itu menjadi baju di toko. Suaranya kurang keras. Huruf qalqalah itu apa? Baju di toko. Suaranya patah-patah. Kurang jelas, Us. Kurang jelas. Suaranya kalian kurang matikan keras. ya, Nak, ya. Biar saja yang menyala mikrofonnya. Nanti kalau ada yang bertanya diberi kesempatan. Sekarang matikan semua mikrofonnya. Biar temannya fokus menyimak materi yang Ustazah sampaikan. Baik, baju di toko. Ba-nya itu huruf ba, ju itu jim, di itu dal, tu itu to, ku itu kof. Jadi huruf qalqalah itu ada 5, baju di toko. Nah, huruf qalqalah ini cara membacanya adalah dipantulkan atau memantul. Baik, perhatikan slide yang berikutnya. Qalqalah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, qalqalah sughra. Yang kedua, qalqalah kubra. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra hurufnya sama ya, huruf qalqalah itu hanya 5 itu. Qalqalah sughra adalah apabila huruf qalqalah memiliki tanda sukun asli atau matinya asli berada di tengah-tengah ayat dan dibaca wasol. Artinya dilanjutkan membacanya, tidak berhenti ya. Nah, cara membacanya adalah dipantulkan setengah. Perhatikan contoh dari Ustazah. Yang pertama itu ada huruf qalqalah ba dan qaf. Cara membacanya ruziqna min qabl. Jadi ruziq separuh dari huruf qaf. Ruziqna min qabl. Contoh yang kedua, huruf jim. Cara membacanya dipantulkan. Fala taj'alu ruziqo itu ya cara membaca huruf bacaan qalqalah. Contoh yang ketiga itu huruf dal. Walaqad alimtum alimtum. Nah, maksudnya dibaca wasol itu dilanjutkan dengan
Kalau dibaca wasol itu lanjut. Walaqad alimtum. Dalnya dibaca memantul. Baik itu qalqalah suburo. Huruf qalqalahnya asli disukun dan berada di tengah-tengah ayat. Dibaca memantulnya separuh. Kita lanjut ya. Perhatikan slide berikutnya. Ada qalqalah kubro. Kubro itu besar. Memantulnya lebih daripada yang subro. Qalqalah kubro itu adalah apabila huruf qalqalah hidup ya tanpa sukun ya. Kalau subro tadi ada sukunnya di atasnya. Qalqalah hidup dibaca sukun atau dimatikan karena wakof, karena berhenti. Di layar kalian bisa lihat itu ada tanda ayat atau lingkaran. Bahasa Al-Qur'annya adalah wakof. Ustazah ulangi, qalqalah kubro itu jika ada huruf qalqalah yang hidup dalam arti memiliki harokat selain sukun, itu ada yang berharokat dhammatain, ada yang berharokat fathah, dibaca sukun karena wakof. Bacaannya adalah memantul tetapi lebih jelas daripada yang qalqalah subro tadi. Cara membacanya qul huwallahu ahad. Jadi memantulnya lebih kuat daripada yang subro tadi. Contoh kedua, min syarri ma khalaq. Ya. Contoh tiga bawahnya idza waqab. Jadi lebih keras pantulannya. Bisa membedakan ya. Ini tadi adalah subro, huruf qalqalahnya tersukun atau harokatnya sukun, asli di tengah ayat. Kalau qalqalah kubro, huruf qalqalahnya itu di akhir ayat, memiliki harokat selain sukun dan dibaca wakof atau berhenti. Itu adalah qalqalah. Coba dari sini Ustazah pengen tanya ke kalian. Coba Ustazah tanya dulu ya. Ke yang sudah aktif kameranya Mbak Ladisha. Mbak Ladisha. Tadi sudah menjelaskan hukum bacaan qalqalah ya. Coba diaktifkan mikrofonnya. Ya. Qalqalah tadi dibagi menjadi berapa? 2. 2, pinter. Qalqalah apa dan apa, Nah? Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Ya, sugro dan kubro, pinter. Terima kasih Mbak Ladisha. Sekarang Ustazah coba ke Mbak Natra. Diaktifkan mikrofonnya, Mbak Natra. Pinter. Mbak Natra, huruf qalqalah itu jumlahnya ada berapa? Ada 1 atau 5? 5. 5 Pinter. Mbak Jim. Coba yang Ustazah baca ini termasuk qalqalah sugro atau kubro? Dari surah Al-Falaq. Ustazah contohkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah Itu
kubro apa suhro kolkolahnya? Sukro. Mana tuh? Kubro. Yang di akhir berarti kolkolah Kubro. Pintar. Coba sekarang Mbak. Oh, Mas Brian. Boleh dinyalakan ya mikrofonnya, Mas Brian. Baik. Sekarang Ustazah contohkan bacaan kolkolah. Mas Brian tentukan ini suro atau kubro. Ya. Suara Us bisa terdengar di situ, Mas Brian? Bisa, Us. Bisa ya. Wala taj'alu. Kubro apa sugro, Mas Brian? Sukro, Us. Sugro, pintar. Sukro. Mudah-mudahan yang lain bisa memahami seperti teman-teman kita yang sudah menjawab dengan betul. Terima kasih, Mas Brian. Boleh dinonaktifkan lagi ya mikrofonnya. Baik anak-anak, Ustazah akan bagikan layar lagi ke kalian. Kita akan belajar yang kedua, hukum bacaan lam ta'rif atau alif lam berikut ini. Sudah nampak di layar kalian? Sudah. Ya. Baik. Hukum bacaan lam ta'rif itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama idhar qamariyah. Yang kedua idgham syamsiyah. Idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Lam ta'rif itu apa, Us? Lam ta'rif itu huruf alif dan lam seperti yang Ustazah kurung itu. Al. Itu hukum al itu ada dua. Idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Berikutnya perhatikan layar yang Ustazah bagikan. Itu ada huruf al disebut bacaan idhar qamariyah jika bertemu dengan huruf 14 ini. Ya, Ustazah sudah tandai. Jika ada alif lam bertemu dengan huruf ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, hamzah, dan ya, maka alnya dihukumi idhar qamariyah. Nah, al bertemu huruf 14 ini disebutnya idhar qamariyah. Cara membacanya seperti apa, Us? Idhar qamariyah itu alnya terbaca atau dibunyikan. Contohnya seperti yang ada di layar kalian. Yang pertama itu ada alif lam atau al bertemu hamzah, membacanya jelas atau alnya terbaca. Fil ardi, fil bukan fi ardi tapi fil ardi, bacaannya seperti itu. Contoh yang kedua ada al bertemu huruf ba, membacanya idhar qamariyah al-bariyati, bukan ab-bariyati, bukan seperti itu, tapi alnya terbaca al-bariyati. Bawahnya al-ghafuru. Nah, itu idhar qamariyah ya. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat huruf syamsiyah atau idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah ini adalah
saja itu? Yaitu ba, fa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod. Ini yang agak jatuh di bawah ini, bawah sod itu adalah dot. Ya. Kemudian huruf to, zo, lam, dan nun. Nah, ini adalah huruf syamsiah. Jadi, jika ada alif lam di atas yang dikurung itu bertemu dengan huruf syamsiah yang 14 ini, hukum bacaannya adalah idgham syamsiah. A-nya tidak terbaca atau lebur. Perhatikan contoh di slide berikutnya ini. Jadi di sini ya. Sebentar, Nak. Nah, contohnya ada di yang paling atas huruf fa. Ada al bertemu huruf fa. Membacanya as-sulusu. Beda ya dengan yang komariah tadi. Kalau syamsiah langsung masuk ke huruf syamsiahnya. Al-nya tidak terbaca. As-sulusu. Yang kedua ada alif lam bertemu huruf shad. Cara membacanya was-shadiqina, masuk ke huruf shad. Contoh 3 ada al bertemu dengan ro. Cara membacanya ar-rahmanu. Jadi bukan al-rahmanu, bukan, tapi yang betul ar-rahmanu. Nah, itu adalah contoh bacaan idgham syamsiah. Baik, sebelum mengerjakan tugas, Ustazah akan coba tanya lagi ke anak-anak. Sudah paham belum kira-kira dengan apa itu idgham syamsiah? Siapa ya tadi yang belum ya? Masyair. Masyair. Nah, ini Masyair sampai ngantuk-ngantuk mendengar Gus. Dinyalakan mikrofonnya Masyair. Baik. Masyair huruf syamsiah jumlahnya ada berapa? 14. Ada 14. berapa yang keras? 14. 14, 5, 4, 14. Ya. Baik. Coba sekarang Masyair deteksi bacaan Ustazah. Ini termasuk idghar komariah atau idgham syamsiah. Ustazah ambil contoh. Wal asri. Wal asri. Itu bacaan apa? Masyair. Syamsiah. Itu bacaan apa Masyair? Surat. Syamsiah. Suara Masyair kecil dari sini. Sebentar ya. Ustazah Ya. coba nyalakan yang di laptop. Ini laptopnya baru nyambung dari tadi. Sinyalnya nggak ada. Ustazah keraskan yang di laptop.
Suaranya Us bisa terdengar? Bisa. 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 Ya. Itu tadi bacaan apa Mas Syair? Syamsiah. Wal asri. Oh, Syamsiah atau Komariah? Komariah. Betul. Komariah. Idhar Komariah. Kalau L-nya terbaca, berarti itu idhar Komariah. Ya, Mas Syair ya. Oke. Pintar. Terima kasih, Mas. Bisa dinonaktifkan mikrofonnya. Berikutnya Ustazah ke Mbak Siroja. Mbak Siroja bisa diaktifkan kameranya sama mikrofonnya. Nah, ini. Baik, Mbak Siroja. Ustazah tanya ya, huruf Syamsiah tadi jumlahnya ada berapa, Nak? 14. 14. 14, pinter. Iya, betul. Baik, sekarang Ustazah bacakan contoh bacaan Mbak Siroja tebak itu idhar Komariah atau idgham Syamsiah. Contoh bacaannya ini ya, disimak ya. Wattini wazzaitun. Itu apa? Idgham Syamsiah. Bacaannya? Idgham Syamsiah. Pinter, betul Mbak Siroja. Iya. Baik, sekarang anak-anak, kita sudah selesai pembelajarannya. Buku kecil kalian boleh disiapkan dan pensil, pena atau pensil boleh untuk menjawab soal yang Ustazah akan bagikan ya. Disiapkan semua. Sudah muncul di layar kalian belum? Sudah. Sudah. Soalnya ditulis, Nak. Yang mau bertanya boleh nggak? Min syarri ma khalaqa. Khalaqa itu lafadznya adalah bacaan kolko. Olah apa? Kubra. Pak Sugro. Oh.
Baik. Nomor 3 dan 5. Perhatikan, itu Ustazah ulangi ya. Min syarri ma khalaqa. Itu kan hurufnya ada yang tertutup sebagian. Lafadz di samping adalah bacaan qalqalah. Yang nomor 5, wassadiqina. Lafadz di samping adalah bacaan titik-titik. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai boleh bilang, saya sudah gitu. Ada yang sudah? Yang sudah selesai boleh bilang ke Us, saya sudah. Ya. Ya. Alhamdulillah, pintar. Baik, anak-anak, ini nanti pembelajaran kita berakhir di jam 10. Ada sisa waktu 2 menit. Untuk yang belum selesai, nanti bisa melihat tugas ini Ustazah share di WA. Ya. Jadi yang belum selesai bisa melanjutkan dengan membuka grup WA-nya nanti siang. Sudah selesai. Yang sudah selesai, pinter, alhamdulillah. Silakan nanti difoto, dikirimkan ke Ustazah ya, ke WA-nya Us. Satu menit lagi anak-anak untuk persiapan pembelajarannya selesai. Silakan buku kecilnya sementara bisa ditutup semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Mikrofonnya boleh dinyalakan dulu. Satu, dua,
3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah kelas 6A yang solih dan solihah, sebelum pembelajaran ini ustazah tutup, ustazah titip pesan, sholat 5 waktunya dijaga baik-baik, mengaji umlinya yang tertib. Jangan lupa selalu mendoakan ayah bundanya agar selalu diberi kesehatan oleh Allah, ya. Karena apa? Banyak sekali kasus COVID ini di Kota Kediri. Mudah-mudahan ustazah dan anak-anak beserta keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, ustazah sudah selesai untuk mengajarnya, jamnya sudah habis. Kita tutup dengan salam. Silakan dijawab salamnya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dikirim ke ustazah yang sudah selesai ya. Live group ya, jaga yang live group, jaga kesehatan, tetap semuanya ya.